sih hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi di Indonesia saat ini? Nah, pasti semua pada penasaran ya kan? Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Jumlah uang beredar atau JUB, biasa disebut dengan money supply, adalah total nilai uang yang berada dalam sirkulasi di perekonomian suatu negara pada waktu tertentu. Uang yang dipantau peredarannya setiap saat sesuai dengan kondisi perekonomian negara dengan pemegang wewenang yakni Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap sektor swasta domestik. Uang beredar dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 1. Uang beredar dalam arti sempit atau M1. 2. Uang beredar dalam arti luas atau M2. Uang beredar dalam arti sempit terdiri dari dua hal, yakni uang kartal dan uang giral yang dipegang dan digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang dimana adalah rumusnya M1 yaitu uang beredar dalam arti sempit sama dengan C adalah uang kartal ditambah D adalah uang giral. Uang beredar dalam arti luas atau M2 terdiri dari hal yang sama dengan M1 yakni uang kartal dan giral, namun ditambah dengan uang kuasi atau deposito berjangka, yang dimana adalah rumusnya M2 uang beredar dalam arti luas sama dengan M1 uang beredar dalam arti sempit, ditambah dengan T deposito berjangka. 4 faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang pertama, tingkat inflasi, di mana jumlah uang beredar memiliki hubungan positif terhadap kenaikan inflasi. Artinya, ketika terjadi kenaikan JUB di masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Nah, yang kedua, sistem pembayaran elektronik, yaitu di mana alat pembayaran elektronik memiliki hubungan positif terhadap kenaikan jumlah uang beredar, dikarenakan dapat mengubah cara uang berinteraksi dan bergerak dalam perekonomian. Faktor yang ketiga, tingkat suku bunga, di mana JUB di masyarakat memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat suku bunga bank. Semakin tinggi suku bunga yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin banyak masyarakat yang akan menaruh uangnya di bank daripada untuk memilih memegang uang. Yang keempat, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar dan jumlah yang diminta masyarakat. Inflasi, di mana kecenderungan umum kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam satu periode tertentu mengakibatkan penurunan daya beli uang. Terdapat 5 jenis inflasi. Yang pertama, demand pull inflation atau kelebihan permintaan agregat. Yang kedua, cost push inflation, yaitu kenaikan biaya produksi, misalnya harga bahan baku, upah. Yang ketiga, imported inflation, yaitu kenaikan barang impor. Yang keempat, ekspektasi inflation, di mana inflasi yang didorong oleh ekspektasi masyarakat. Yang kelima, pengukuran inflasi di Indonesia, yaitu indeks harga konsumen atau HK yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Teori kuantitas uang atau memiliki persamaan M dikali V sama dengan P dikali T atau M dikali V sama dengan P dikali Y, di mana M merupakan jumlah uang beredar sedangkan V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga umum, T atau Y jumlah transaksi atau output real, yang memiliki asumsi klasik yang dimana V dianggap stabil, T atau Y dianggap ketentuan oleh faktor real atau tenaga kerja, modal, teknologi, dan berada pada tingkat kesempatan kerja penuh dalam jangka panjang. Yang terakhir ada implikasi perubahan M, maka akan secara proporsional menyebabkan perubahan P. Selanjutnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter ke inflasi. Terdapat 5 jalur transmisi. Yang pertama, jalur suku bunga, di mana kebijakan Bank Indonesia kemudian masuk ke suku bunga, masuk ke investasi atau konsumsi, kemudian ke permintaan agregat, sampai ke inflasi. Yang kedua, jalur kredit, di mana kebijakan Bank Indonesia masuk ke ketersediaan kredit, kemudian ke investasi atau konsumsi, kemudian ke permintaan agregat, terus ke inflasi. Yang ketiga ada jalur nilai tukar, yaitu kebijakan Bank Indonesia masuk ke suku bunga, terus masuk ke modal, ke nilai tukar, kemudian harga barang, impor atau ekspor, kemudian ke inflasi. Yang keempat, jalur harga aset, di mana kebijakan Bank Indonesia masuk ke suku bunga, masuk ke harga aset atau saham atau properti, kemudian ke kekayaan, kemudian ke konsumsi, kemudian inflasi. Yang kelima, jalur ekspektasi,
di mana kebijakan Bank Indonesia atau komunikasi masuk ke ekspektasi inflasi, kemudian tingkah laku harga atau upah, kemudian ke inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan JUB inflasi di Indonesia. Yang pertama ada kecepatan peredaran uang atau velocity of money, di mana perubahan perilaku masyarakat dalam memegang uang dapat mempengaruhi hubungan ini. Selanjutnya ada struktur ekonomi. Seberapa besar peran sektor keuangan, sektor real, dan keterbukaan ekonomi. Kemudian ada faktor non-moneter. Yang pertama ada supply shock, di mana gejolak harga komoditas global, minyak atau pangan, dan bencana alam. Kemudian ada kebijakan fiskal, di mana defisit anggaran pemerintah yang dibiayai cetak uang. Selanjutnya ada struktur pasar, di mana tingkat persaingan, keberadaan monopoli. Yang selanjutnya ada ekspektasi inflasi, di mana peran ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, salah satunya melalui pengendalian inflasi. Terdapat 5 kerangka kebijakan moneter. Yang pertama, Inflation Targeting Framework atau ITF, di mana Bank Indonesia menargetkan tingkat inflasi tertentu dan mengarahkan kebijakan untuk mencapainya. Yang kedua ada suku bunga acuan, sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi kondisi likuiditas dan suku bunga di pasar. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka, di mana pembelian atau penjualan surat berharga untuk mengatur likuiditas. Yang keempat ada girigo wajib minum, di mana mengatur kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Yang terakhir ada koordinasi kebijakan, yaitu kepentingan koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal atau pemerintah. Kesimpulannya adalah hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi di Indonesia kompleks, meskipun secara teoris ada kolerasi positif, di mana faktor-faktor non-moneter dan kecepatan peredaran uang berperan dalam dinamika ini. Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas harga melalui berbagai instrumen kebijakan moneter dan kerangka ITF. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai stabilitas perekonomian jangka panjang.